Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khair kulluhu wa ilaihi yarji'ul umuri kulluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi muqtadina bihi fi kulli halati. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Faqala Allah azza min qail, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khutbah pada siang hari ini mengambil tema mentadabburi surat Al-Fatihah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberkahi umur, sehat walafiat, dan tentunya banyak nikmat-nikmat lain yang bisa kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membacakan fadilah dan mentadaburi surat Al-Fatihah, saya mohon kepada anak-anak mohon kepada anak-anak untuk tidak mengganggu jalannya khutbah, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Bilal bahwa pelaksanaan sholat Jumat ini salah satu rukunnya adalah mendengarkan khatib pada saat berkhutbah. Marilah kita sama-sama simak bagaimana kita caranya mentadabburi Quran surat Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Jibril duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar suara retak di arah atas, lalu dia mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah suara salah satu pintu di langit yang baru dibuka pada hari ini. Belum pernah pintu ini dibuka kecuali hari ini. Maka turunlah darinya seorang malaikat. Lalu Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Dia tidak pernah turun sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf pun darinya kecuali pasti engkau akan mendapatkannya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 1/554 dan An-Nasai nomor 2/138. Kata tidaklah engkau membacanya wahai Muhammad, melainkan setiap huruf engkau akan diberikan. Maksudnya adalah pada dua surat tersebut di dalamnya terdapat doa yang tidaklah kita membacanya melainkan Allah akan mengabulkan dan memberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri membagi surat Al-Fatihah menjadi dua, di mana sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya yang lainnya adalah untuk hambanya. Hal ini disebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, dalam hal ini Al-Fatihah, maka sholatnya kurang sah. Beliau mengulanginya sampai 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji hanya milik Allah, pada saat itulah Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah pun berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pada saat membaca seperti itu, Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan juga pula jalan orang yang sesat. Pada saat dibacakan seperti itu, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 395. Juga dalam hadis ini di atas disebut pula bahwa Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Surat Al-Fatihah bisa disebut juga dengan As-Shalah, sebagaimana ulama kita mengatakan di antara nama dari surat Al-Fatihah ini adalah As-Shalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hadirkan dalam hati kita, karena pada hakikatnya kita lagi bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada saat itu Allah berfirman, ini antara hambaku dan hambaku, ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika membaca ayat tersebut, gantungkanlah segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan semua masalah kita kepada Allah. Inilah yang menjadi rahasia mengapa sholat menjadi penyejuk bagi orang yang beriman. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap konsisten mengerjakan sholatnya. Allah mengecualikan keburukan tersebut kepada orang-orang yang sholat dan rajin mengerjakan sholat. Adapun yang tidak sholat, maka mereka memiliki sifat kikir dan berkeluh kesah. Oleh karenanya perbanyaklah membaca suratul Fatihah, yang di dalamnya terdapat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu itu adalah untuk menolak riya, dan wa iyyaka nasta'in itu adalah untuk menolak kesombongan yang ada pada diri kita. Kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masih ada. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi walimal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi walimal kafi alhamdulillah. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi jadanal kafi likulil kafi kafanal kafi walimal kafi alhamdulillah.